silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Majvini Kurniawan dari program studi BPI. Siapa namanya? Majvini Kurniawan. Panggilannya? Vini. Panggilannya? Vini. Ya. Jadi gini Pak, saya itu kayak merasa hidup saya tidak ada tujuan. Berat ini Ustaz. Kalau nggak punya tujuan ini gimana ini Ustaz? Silakan lanjut. Ya lanjut. Kalau nggak ada tujuan itu saya potong sebentar Mbak Vini ya, Mbak Vini ya. Ini Mbak Vini ini lucu sebenarnya. Dia itu ceria, sebenarnya orangnya ceria. Tapi kalau dia bilang hidupnya nggak ada tujuan itu lucu menurut saya. Berarti selama ini kayaknya belum punya. Karena kalau sudah punya pandangan, kalau udah ta'aruf dengan laki-laki itu biasanya udah mulai dikasih nasihat nih. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu. Paham ya? Tapi kok nggak ada tujuan? Lah ngapain sekolah di sini kalau nggak ada tujuan? Lanjut Mbak Vini, lanjut. Ya karena dari lingkungan juga nggak mendukung, kayak orang tua, teman gitu. Loh, gimana sih? Terus Gimana uang bayar SPP-nya dari mana? Ya Cari sendiri. Ya, Lu itu mendukung namanya. tapi ya apa sih? Ketahuan toh ceria sebenarnya. Makanya kalau nggak ada tujuan lucu menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut. Siapa yang di sini nanti kalau ada mahasiswa yang suka, nah ini tipikal yang maunya disayang nih. Maunya diperhatiin terus. Tapi nggak apa-apa, ini saya ceritain ya. Lanjut ya. Bener apa enggak sih saya ngomong Mbak Vini? Bener. Terbuka semua. Terbuka semua. Oke, silakan Mbak Vini. Silakan. Terus juga kadang ada bisikan kayak nyuruh bunuh diri gitu aja. Bisikannya apa? Kayak disuruh bunuh diri. Ini apa di sini? Sini. Ya. Oke. Oh ini pengalaman beneran. Kan ini ada beneran. Jadi nggak main-main. Tapi insya Allah masih belum yang kuat. Ini masih standar kayak yang tadi yang awal tadi Mbak siapa tadi ya? Bawah ya. Ya masih level bawah. Ini skizofrenia tapi levelnya bawah. Suruh bunuh diri. Kalau ini saya jawab benar, insya Allah. Benar, nggak ada tujuan, terus merasa hidupnya nggak berguna, nggak manfaat seperti itu. Ada dosen nggak yang belum nikah? Biar merasa hidupnya berguna, Mas. Kebetulan saya sendiri. Hah? Kebetulan saya sendiri, Ustaz. Ini adik-adik saya ceritain. Hati-hati kalau bicara sama saya itu hati-hati. Saya tuh tanya sebenarnya, ada nggak dosen yang belum nikah? Ya, kalau pertanyaan ini normal, insya Allah ada Ustaz. Kan gitu ya. Tapi yang lucu, kebetulan saya sendiri. Loh, maksudnya ini apa maksudnya? Maksudnya nanti ta'aruf lah ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini butuh disayang loh Mas, beneran loh ini. Ya. Serius nih, saya lihat itu langsung ketahuan. Ini butuh disayang. Nggak apa-apa. Kalau seorang muslim yang taat ya paham lah insya Allah ya. Mbak. Nanti ta'aruf sama Mas Andika ya. Ini jujur saya ceritain ya. Mas Andika walaupun saya belum baru kenal tadi itu saya lihat begini, beliau ini orangnya memang tenang. Selalu pembawaannya mau dibikin tenang. Walaupun grogi tapi maunya tenang. Dan insya Allah sopan. Kalau saya amati beliau sopan. Jadi siapa yang mau ta'aruf dengan beliau monggo-monggo aja. Malah promosi ini, Ustaz. Promosi ini. Loh, emang nggak mau dipromosikan? Mbak, silakan ini paham? Bunuh diri. Makanya tadi saya cerita ya,
ini ada pelajaran psikologis ya. Bagaimana terapi psikologisnya untuk menyelesaikan yang kasus seperti Mbak Vini. Di sebelah sini biasanya pusing atau di sini pusing? Di sini ya, bener ya, di titik daerah suara yang berbunyi itu ya. Saat ini pusing nggak? Saat ini? Oh enggak, oke. Jadi adik-adik semuanya, saya ceritain, ini salah satu kasus yang bisa kita buka. Kenapa disuruh bunuh diri? Karena merasa Mbak Vini ini merasa hidupnya nggak berguna. Itu padahal dalam sini loh. Jadi kuliah itu malas sekali. Yang dipikirin kok hidupku begini-gini aja gitu. Paham ya? Salah satu cara adalah mohon ampun kepada salah satu caranya memohon ampun kepada Allah Ta'ala jika merasa hidupnya tidak berguna, tidak boleh. Itu tidak boleh seperti itu. Paham ya? Mohon ampun kepada Allah, ya Allah, jika ada suara di sini bilang saya disuruh bunuh diri. Biasanya nanti kalau di tempat tinggi suruh terjun, nanti biasanya seperti itu. Kalau naik motor sendiri disuruh ke kanan, suruh nabrak bis, truk, kendaraan. Kalau lewat jembatan suruh nyemplung, seperti itu aja nanti di sini. Nah, ini nanti doanya adalah ya Allah, jika ada suara di kepalaku sebelah kanan, boleh ya, menyuruh saya untuk bunuh diri, menyuruh saya. Jadi jika suara tersebut disebabkan karenanya kesalahan dan dosa-dosaku, jika aku merasa hidupku tidak manfaat, hidupku tidak berguna, hidupku jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Pahamnya doanya ringan, ini seperti dialami Mbak Vini ya, betul ya? Itu yang pertama, hafal kurang lebih gitu, hafal ya. Yang kedua, yang itu lebih hilangnya cepat. Silakan nanti harus sama Mas Andi. Itu lebih cepat. Jadi sudah saya mending itu aja. Kan nggak apa-apa. Mau nikah cepat atau lulus cepat atau DO cepat. Kalau gini nggak pakai mic itu maunya nikah gitu? Belum. Oh iya, tapi pengen. Nggak pengen nikah? Oh nanti. Sekarang hari Senin, nanti hari Minggu depan boleh lah ya. Ada yang mau ditanyain lagi Mbak Vini? Sudah cukup? Paham? Apa namanya, ulasan saya bisa diterima? Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kabulkan ya Allah, amin. Dua-duanya bisa diterima? Doa satu, yang kedua ta'aruf. Loh, kan saya ngasih dua opsi dan harus dikerjakan. Nggak, bercanda ya. Tapi kalau iya monggo, saya senang. Boleh nomor HP, boleh? Oke Mbak Vini, terima kasih. Alhamdulillah ini jadi kita ceritain sama teman-teman ya. Sekarang adakah yang ingin bertanya lagi nih dari teman-teman? Oke, silakan Mbak, maju ke depan. Maju, silakan. Maju. Gak apa-apa, maju aja semua yang mau konsultasi, mau maju silakan. Di sini. Oh, biar urut. Ya semua yang Monggo, silakan. Yang belakang di tadi sini Mbak. dulu. Nah, silakan. Ya Duduk dulu di sini. 5 orang masih di sini. Oh, jangan 6 orang gitu gitu. Ya sudah, ya apa-apa. 6 orang, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dorotul Nafisah Anjali dari Prodi Manajemen Dakwah. Panggilannya apa? Nafisa. Ya, lanjut Mbak Nafis. Ngapunten Pak, sedikit bercerita. Dari MTS sampai kemarin September, hampir seminggu sekali atau 2 kali saya mengalami kecelakaan. Terus terakhir pada bulan September, dalam 1 bulan saya mengalami kecelakaan 9 kali. Betul Pak, 9 kali. Terus apa namanya, dari
SMA pula waktu Alia di pondok, setiap kali saya jalan ataupun saya sedang mengerjakan sesuatu pasti saya jatuh ataupun kesandung. Nah, terus lagi pas waktu kelas 2 sanawiyah dan kelas 3 aliyah, saya pernah bermimpi kalau saya itu mati. Nah, itu kira-kira bagaimana ya, Pak? Oke. Begini sebenarnya. Kalau dari sisi kecelakaan, biasanya saya melihatnya itu dari hubungan Mbak Nafisa ini dengan orang tua. Yang mana yang bisa menjadikan kecelakaan? Insya Allah yang menjadikan kecelakaan itu biasanya Mbak Nafisa itu kalau diberi masukan atau nasihat sama orang tua itu belandang. Tahu belandang? Sak geleme dewe sian gitu, ngerti maksudnya? Semaunya sendiri, pokoknya ra cocok ya wis gelemku gini gitu aja. Walaupun tidak marah, walaupun tidak kelihatan marah. Saya tanya, apakah Mbak Nafisa dengan orang tua kalau diberitahu sejak kecilnya itu belandang-belandang gitu? Agak ngeyel lah kalau boleh ngeyel gitu lah, paham ya? Agak ngeyel. Apakah seperti itu sejak dulunya? Ngeyel tapi tetap dilakuin, Pak. Gerundel tapi benar. Terima. Nah, ini yang menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau melakukan sesuatu itu tidak ikhlas. Ketidakikhlasan itu gantian kalau Mbak Nafisa itu melakukan aktivitas, ya kesandung, ya tabrakan, ya itu sama. Paham? Paham. Sekarang nanti doanya lebih ringan aja. Ini kan insya Allah hubungannya kalau diberi masukan itu sebenarnya ditolak secara hati, walaupun dikerjakan. Jadi kalau dikerjakan grundel. Grundel ini bahasa Jawa, basa kerane nggak ikhlas. Tapi dikerjakan, tapi grundel di sini. Nah, inilah yang menjadikan itu kesandung, itu kecelakaan sehari-hari, walaupun itu tidak parah-parah banget, kecelakaan aja. Paham belum? Paham. Berarti nanti Mbak Nafisa doanya adalah, ya Allah, jika seringnya kecelakaan dari saya sanawiyah alias sampai saat ini disebabkan kalau saya diminta melakukan sesuatu oleh orang tuaku, aku lakukan tapi aku tidak ikhlas, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku. Paham? Doa itu terus setiap kali Mbak Nafisa selesai sholat, doa itu. Mudah-mudahan nanti kecelakaan berangsur-angsur insya Allah ya. Hanya itu saja. Ya, ada yang bundel tidak ada. Kalau saya lihat Mbak Nafisa cara bicara kelihatan kalau ini mengerjakan atau tidak mengerjakan. Yang mengerjakan pasti nggak ikhlas. Paham ya? Ngerti sekali. Kalau betul begitu nanti diganti ya, kalau disuruh sama orang tua ikhlas saja dikerjain karena Allah aja. Paham? Nanti jodohnya kalau ketemu itu nanti jodohnya itu sama. Kalau diminta Mbak Nafis itu sesuatu, suaminya itu ikhlas-ikhlas saja dia. Itu nanti ke situ serius. Paham ya? Belajar menerima diminta orang tua, karena saya yakin insya Allah orang tua Mbak Nafis ini nggak akan nyuruh yang aneh-aneh. Hanya Mbak Nafis saja yang kadang-kadang nggak cocok aja dengan orang tua. Paham? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, monggo. Selanjutnya silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dim Yati dari program studi Tasawuf Psikoterapi. Panggilannya Mas Dim. Ya, boleh Pak. Saya mau tanya tentang nama, Pak. Kan banyak orang yang sakit gara-gara nama. Ada yang gini, Pak, misalnya saya pribadi namanya sempat ganti, Pak. Iya, ganti apa? Kan dulu nama kecil saya masih selalu Dedemyati, tapi saya itu sempat sakit-sakitan. Terus umur 9 bulan saya disuruh ganti nama sama orang tua saya, tapi nggak ganti akta, jadi cuma ganti nama panggilan. Tapi semenjak saya SMP
saya kembali lagi dipanggil Solahuddin Dimyati, itu nggak sakit-sakitan lagi. Apakah, pertanyaan saya, apakah nama itu sesakral itu Pak? Kan banyak yang menyebutkan nama adalah doa. Iya. Apakah nama sesakral itu? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Dimyati. Jadi kalau nama, kalau itu memang doa kayak Solahuddin Dimyati itu bagus. Yang bikin Mas Dimyati dulu itu sakit-sakitan sejak kecil sampai sebelum akil balik, itu gara-garanya itu cuma satu. Bapak ibunya Mas Dimyati senengane berantem. Cuma itu toh. Coba diinget-inget bapak ibunya, diinget-inget. Kan benar Pak, kan itu bukan cuma saya, mungkin banyak semua. Itu fenomena Pak. Berarti orang yang namanya ganti itu semua orang tuanya pernah berantem. Sebenarnya gini, sakit-sakitan itu bukan karena nama, paham? Sakit-sakitan sebelum akil balik, dari kecil, dari bayi itu udah panas saja terus ya, sampai sebelum akil balik itu sakit terus. Nah ini biasanya orang tuanya sering berantem, udah gitu aja. Tapi saya sendiri Pak, awal dipanggil Solahuddin kembali kan SMP itu, masuk SMP. SMP itu 2 tahun saya setiap naik kelas 1 SMP, 2 SMP, mesti tahun pertama masuk rumah sakit Pak. Lah mosok kudune adaptasi karo namanya dhewe Pak. Gini loh, kalau namanya Solahuddin Dimyati itu kan memang betul nama ini terlalu tinggi, bukan berarti harus diganti. Yang harusnya itu kalau nama seperti itu harusnya keluarga itu ibadahnya bagus. Maksud saya itu ayah ibunya itu loh, yang dulunya itu ya agak ribut, mulai tenang. Ya. Kalau dibilang ibadahnya bagus, mungkin orang tua saya bagus Pak, tapi saya yang tidak. Dibilang bukannya semua ya Pak ya. Orang tua saya itu imam musola, tapi saya itu nggak pernah sholat Pak. Sholat cuma kadang nggak tepat waktu Pak. Iya, jadi nama itu doa sebenarnya maunya itu seperti itu, baik ya, soleh, jelas banget gitu loh ya. Cuma yang punya nama ini itu tadi belum bisa diharapkan seperti namanya. Berarti saya kurang soleh. Ya begitulah kurang. Saya sering ngakuin, tapi benar ya, Mas Dimyati belajar untuk lebih serius, lebih tenang dalam beribadah, lebih apa namanya ya, lebih santai ya beribadah. Jangan kaku beribadah, jangan kaku, biasa aja, tapi serius. Ya ini sudah ya, saya mau kan main soleh ya Pak. Saya biar soleh mau minta saran sholat yang khusyuk Pak. biar kadang Pak, kadang sendiri Pak, kadang ada ya teman-teman ini. Sholatnya gimana sekarang? Pak, kadang ada yang sholat di sini tapi pikirannya masih mikirin yang lain. Itu gimana caranya Pak? Biar sholat fokus, kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi gini, saya kalau menceritakan tentang sholat, saya itu tidak bisa menceritakan kurang khusyuk. Saya nggak bisa, karena saya nggak ngerti yang ada di dalam pikiran teman-teman sholat itu, nggak ngerti. Saya nggak berani. Cuma itu bisa terdetek kalau umpamanya begini nih, cara bicara. Umpamanya begini nih, cara bicara gimana nih? Dalam Quran diceritakan lintalahum, umpamanya. Artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, kita enggak, kasar, ego seperti. Nah, ini kan sudah menyalahi sebenarnya. Di titik ini kalau kita lakukan terus, ya salah terus di hadapan Allah. Walaupun itu sholat, khusyuk atau enggak khusyuk, saya nggak mau tahu. Karena kekhusyukan milik dia sama Allah. Paham ya? Yang penting sholat Pak. Juga yang penting jangan sholat. Oke, kalau memang pelajaran pertama kali yang penting sholat dulu kalau saya. Nomor 1 sahadat tapi Pak. Mas, sampean nunggu kene wae Mas. Tapi intinya seperti itu ya, sudah paham ya?
saya anggap baik semuanya ya. Kekusukan milik seorang yang sholat dengan Allah. Makanya saya tidak menyentuh di titik itu karena saya takut yang menilai sholat itu baik itu hanya Allah. Makanya saya nggak berani. Tapi saya berani cerita kalau orang itu seperti ini karena itu kelihatan dari gestur, itu kelihatan. Paham ya Mas ya? Mas Demyati hanya belajar coba menjadi orang yang baik. Ibadahnya istiqomah aja dulu. Saya nggak bisa cerita ibadahnya harus baik, ritik nanti. Istiqomah dulu, paham ya? Mudah-mudahan di titik itu nanti mau dipanggil Salahuddin Al-Ayyubi, monggo. Paham ya maksud saya? Belajar aja nggak apa-apa. Nama nggak ada masalah menurut saya. Paham ya? Nggak apa-apa. Insya Allah nggak ada masalah. Kalau sakit dari anak kecil sampai sebelum akhir balik itu biasanya orang tuanya yang emosional. Hanya itu aja. Berarti Bapak nggak setuju ya sama itu apa namanya? Kalau sakit-sakitan itu karena nama? Bukan, insya Allah bukan. Asal jangan dibilang namanya siapa, nama anak itu celaka lah, itu nggak boleh itu. Paham ya? Itu nggak boleh, itu doa tetap nggak boleh. Kalau saya, jangan nama itu gitu. Kalau saya ya, tapi kalau namanya udah bagus ya, monggo nggak apa-apa. Nama saya bagus mau. Kurang lebihnya mohon maaf Pak jika ada bahasa saya yang kurang sopan. Terima kasih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Uin Kiai Haji Abdul Rahman Wahid untuk negeri. Puji dan syukurku panjatkan atas nikmat karunia-Mu.